Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Damita Liviara Dinka dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 22351551605. Di sini aku akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, administrasi maupun pemerintahan. Topiknya ini mengenai teori organisasi. Pemahaman struktur organisasi adalah kunci keberhasilan di berbagai bidang, termasuk bisnis dan administrasi. Mengapa hal ini begitu penting? Karena struktur organisasi membentuk landasan yang mendasari bagaimana sebuah entitas di organisasi ini mencakup elemen-elemen seperti hierarki, tugas, dan tanggung jawab, aliran komunikasi, serta pengambilan keputusan. Memahami struktur organisasi ini dapat membantu kita mengidentifikasi penyebab di balik bagaimana suatu organisasi ini beroperasi. Ini membantu kita melihat mengapa perubahan diperlukan dan bagaimana kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, penting nih untuk memahami bahwa struktur organisasi adalah dasar dari sukses dalam dunia bisnis dan administrasi. Dalam pembahasan di video ini, aku akan bahas tentang determin penyebab struktur organisasi. Jadi jangan di skip video ini ya. Di dalam struktur organisasi terdapat 4 komponen dasar yang berperan sebagai kerangka dari definisi struktur organisasi. Yang pertama itu, struktur organisasi ini bisa memberikan gambaran mengenai pembagian tugas-tugas serta tanggung jawab kepada individu atau divisi-divisi lain atau bagian-bagian pada suatu organisasi. Kedua, ada struktur organisasi yang memberikan gambaran mengenai hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, itu bisa mencakup banyaknya tingkatan hierarki serta besarnya rentang kendali dari semua pimpinan dalam seluruh tingkatan dalam organisasi. Ketiga itu, ada struktur organisasi yang menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi dan pengelompokan bagian-bagian organisasi menjadi suatu organisasi yang utuh. Dan keempat, struktur organisasi juga menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang memungkinkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan pengintegrasian segenap kegiatan organisasi baik ke arah vertikal maupun horizontal. Dari komponen 1 sampai 3 ini, elemennya itu bersifat statis dan tergambar pada skema organisasi, sedangkan komponen yang terakhir atau yang keempat merupakan elemen yang bersifat dinamis dan tidak tergambar pada skema organisasi. Di dalam determin, ada penyebab struktur yang kita akan bahas itu ada 5 pembahasan nih, dan aku akan bahas 5 pembahasan tersebut. Yang pertama itu ada strategi organisasi. Strategi organisasi secara umum dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau organisasi untuk membuat rencana yang berguna mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Stephen P. Robbins, strategi adalah penentuan dari awal tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut. Jadi, strategi menentukan kegiatan-kegiatan organisasional yang merupakan basis pokok bagi desain organisasi. Contohnya itu kegiatan dengan kreativitas dan kebijakan teknis yang sangat tinggi yang memungkinkan memerlukan desain organisasi tipe matriks. Dan strategi mempengaruhi pemilihan teknologi dan orang-orang yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan hal lain selanjutnya mempengaruhi struktur yang sesuai, yang dimana contohnya itu perusahaan retail ingin meningkatkan efisiensi dengan sistem manajemen gudang otomatis. Tim internal dan konsultan eksternal dipilih untuk implementasi yang mengubah struktur organisasi, menciptakan posisi baru, dan mengotomatisasi tugas-tugas manual. Strategi juga menentukan lingkungan spesifik di mana organisasi akan berpotensi untuk mempengaruhi struktur. Contohnya, restoran cepat saji yang berencana ekspansi ke daerah pedesaan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Adaptasinya melibatkan penyesuaian struktur organisasi seperti tim khusus untuk operasional pedesaan dan penyesuaian menu untuk selera lokal. Jadi, strategi memperhatikan cara maupun tujuan dan pengambilan keputusan mengenai strategi organisasi dapat direncanakan sebelumnya atau berevolusi begitu saja sebagai suatu pola dalam arus keputusan-keputusan yang bermakna. Dalam strategi organisasi terdapat dimensi-dimensi yaitu inovasi, yang dimana strategi dalam melakukan perubahan yang berarti dan khas. Kedua, ada diferensiasi dalam pemasaran. Organisasi mencoba menciptakan kesetiaan para pelanggan dengan cara memenuhi kebutuhan tertentu secara khusus. Organisasi mencoba menciptakan kesan yang menguntungkan bagi produk-produknya melalui iklan, segmentasi pasar, dan harga yang bersaing. Dan ketiga ada breadth, yaitu merujuk pada luasnya pasar yang dilayani perusahaan, yaitu ada variasi pelanggan dan luas geografis. Dan keempat itu ada cost control strategy, yang dimana memperhatikan sejauh mana organisasi itu mengontrol biaya secara ketat, mengurangi inovasi atau biaya pemasaran yang tidak dibutuhkannya. Yang kedua, ada ukuran atau besaran organisasi.
yang merupakan jumlah keseluruhan pegawai. Organisasi yang besar memiliki masalah yang besar dan prioritas yang besar juga. Peter Bull bilang kalau ukuran organisasi itu paling ngaruh buat bikin struktur organisasi yang menjadi lebih rumit. Jadi semakin besar organisasinya, semakin juga kompleks strukturnya. Ada penelitian dari University of Aston di Inggris yang bilang kalau ukuran organisasi itu jadi faktor paling penting buat nentuin strukturnya. Organisasi yang lebih besar cenderung punya lebih banyak orang spesialis di bidangnya dan banyak peraturan serta dokumentasi yang lebih banyak dan hierarki yang lebar dan keputusan yang lebih banyak yang diambil di tingkat bawah. Terus, penelitian dari Hall juga menemukan kaitan antara ukuran organisasi dengan tingkat rumitnya. Banyaknya peraturan dan cara keputusannya itu diambil di organisasi itu. Jadi, ukuran organisasi berpengaruh banget buat strukturnya. Semakin besar organisasinya, formalitasnya juga naik. Yang artinya, top manajemen biasa delegasikan keputusan lebih banyak ke bawahannya. Yang ketiga ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu yang ada di luar organisasi, ya seperti pemasok, pelanggan, pesaing, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Nah, struktur dalam organisasi dipengaruhi sama ketidakpastian dan perubahan di lingkungan luar. Ada penelitian yang dilakukan oleh Burns dan Stalker di Inggris. Mereka lihat 20 organisasi dan menemukan hubungan antara lingkungan sama struktur dalam organisasi. Kalau lingkungannya stabil, di dalam organisasi ada banyak aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Jadi organisasinya itu formal dan punya pusat pengambilan keputusan yang kuat. Mereka bisa disebut dengan organisasi mekanistik. Tapi kalau lingkungan berubah dengan cepat, di dalam organisasinya itu lebih fleksibel dan bisa cepat beradaptasi sama perubahan. Aturan juga seringkali nggak tertulis atau diabaikan. Hierarki otoritasnya juga nggak jelas. Dan pengambilan keputusannya itu lebih terdesentralisasi. Nah, organisasi ini tuh biasa disebut dengan organik. Di dalam lingkungan organisasi terdapat dua komponen itu. Apa aja sih? Di dalam lingkungan organisasi terdapat dua komponen, yaitu segmen-segmen lingkungan. Jackson and Morgan mengatakan lingkungan terdiri dari segmen-segmen struktur fisik, sosial, ekologi, legal, budaya, politik, ekonomi, psikologi, dan internasional. Dan ada tipe-tipe lingkungan, yaitu pertama lingkungan yang stabil. Lingkungan yang dimana tuh hanya memiliki sedikit atau tanpa perubahan yang tidak diperkirakan atau tiba-tiba. Ada lingkungan yang berubah, yang merupakan lingkungan dimana inovasi mungkin itu terjadi dalam setiap atau semua bidang yang telah disebut di atas, baik itu produk pasar, hukum, teknologi. Yang ketiga ada lingkungan yang bergejolak. Lingkungan bergejolak itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pesaing melempar produk baru dan tidak terduga ke pasaran. Terus ada hukum yang sering juga terganti dan kemajuan teknologinya mengubah secara drastis desain produk dan metode-metode produksi. Yang keempat ada teknologi dalam organisasi. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Woodward, ditemukan beberapa hubungan antara teknologi yang digunakan dalam suatu perusahaan dan struktur organisasinya. Yaitu poin-poin pentingnya itu ada semakin rumit teknologi yang digunakan, maka semakin banyak tingkatan manajemen dan jumlah staf dalam organisasi. Yang berarti teknologi yang rumit membuat struktur organisasi itu menjadi lebih tinggi dengan lebih banyak lapisan pengawasan dan koordinasi yang diperlukan. Semakin tinggi kompleksitas teknologi dalam perusahaan, semakin banyak staf administratif dan klerikal yang diperlukan. Dalam perusahaan yang menggunakan teknologi yang kompleks, jumlah manajer dan staf pendukung juga menjadi lebih banyak. Dengan kata lain, setiap jenis teknologi mempengaruhi struktur organisasi dengan cara yang spesifik, dan hal ini berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dalam perusahaan. Yang kelima, ada pengendalian kekuasaan. Kekuasaan itu sebenarnya kemampuan buat ngatur orang-orang pakai imbalan atau ancaman. Kekuasaan itu bisa datang dari berbagai arah, bisa dari atasan ke bawahan, atau bawahan ke atasan, atau bahkan antarkan yang sejawat. Dominan coalition, yang artinya kelompok orang yang paling berpengaruh di dalam organisasi, punya kekuasaan buat mengubah struktur organisasi. Menurut tesis Prefer dan Salantik tentang pengendalian kekuasaan, struktur organisasi itu dibentuk oleh orang-orang yang punya kekuasaan buat pilih struktur yang bisa membantu mereka menjaga dan memaksimalkan kontrol yang mereka punya.
Nah, itu tadi penjelasan tentang determin penyebab struktur organisasi. Gimana? Menarik banget kan buat pembahasannya? Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian ada tambahan, boleh komen ya di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.